waktu-Mu untuk mewartakan kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan setiap kami anak-anak-Mu untuk hidup bergaul karib dengan Engkau ya Tuhan. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kehidupan kami untuk menjalani masa-masa yang sulit yang sedang terjadi. Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya anugerah-Mu selalu sempurna atas hidup kami. Karena Engkau begitu mengasihi umat-Mu ya Tuhan. Engkau tidak menginginkan setiap umat-Mu yang binasa. Kami rindu berkat-Mu Kau curahkan atas kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu, lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun perjalanan kehidupan setiap kami. Berkati umat Tuhan yang beribadah di rumah-rumah. Kau memberkati masing-masing di dalam setiap rumah tangga demi rumah tangga, di dalam setiap ibadah-ibadah yang ada di rumah masing-masing. Kami rindu kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Kau nyatakan atas hidup kami ya Tuhan. Kau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang Kau percayakan atas wadah ini. GB Pranajaya, GB Cipta Asri, Pospe Kasih Karunia Medan. Kami rindu uluran tangan-Mu untuk mengadakan tanda-tanda yang ajaib. Tidak ada seorang pun daripada umat-Mu yang tidak Kau sertai dan tidak Kau lindungi ya Tuhan. Tambah-tambahkan iman percaya kami kepadamu. Tambah-tambahkan imunitas dalam kehidupan setiap kami umat-Mu. Kau Allah yang memeliharakan kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu. Kau memberkati seluruh barisan pengerja-Mu yang bersama-sama melayani di wadah ini ya Tuhan. Dan seluruh sidang jemaat-Mu, Engkau sendiri yang menggembalakan umat-Mu ya Tuhan. Kau menuntun umat-Mu, Kau menghibur umat-Mu, menolong umat-Mu, dan melindungi setiap umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Kasih-Mu memenuhi kehidupan kami ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menghadapi masa-masa sukar, untuk menghadapi masa-masa sulit. Kami mau membaca sebagian daripada firman-Mu. Terangi pikiran batin dan roh kami, sehingga pada waktu kami mendengar firman-Mu, kuasa-Mu boleh dilimpahkan atas kehidupan setiap kami ya Tuhan. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan, yang miskin diberkati ya Tuhan. Tidak ada seorang pun umat-Mu yang tidak Kau pelihara ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Apa kabar? Ini di minggu yang terakhir, tanggal 31 Mei. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam kalender
Masehi, hari ini tanggal 31 Mei, yaitu hari pencurahan daripada Roh Kudus. Dan seluruh gereja juga memperingati, merayakan daripada hari pencurahan daripada Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, sesudah bangkit Tuhan Yesus dari kuasa dosa dan maut, dari kebangkitannya, maka selama 40 hari Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang dicekam oleh rasa ketakutan, rasa kecemasan, bahwa Tuhannya sudah mati dan diambil orang. Murid-muridnya tidak memahami tentang pernyataan daripada Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus mati, disalibkan, dikuburkan, dan Tuhan Yesus berkata, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, membuktikan bahwa Yesus itu adalah Raja di atas segala raja. Dan pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, maka selama 40 hari Tuhan sedang melawat murid-muridnya yang sedang dilanda kecemasan, ketakutan yang amat sangat. Dan 10 hari sesudah Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, maka selama 40 hari dia melawat murid-muridnya. Maka sesudah 40 hari Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, yang baru kita rayakan tanggal 21 Mei kemarin. Tujuan daripada Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, yang pertama menyatakan bahwa pekerjaan misinya itu sudah selesai di muka bumi ini, dan waktunya Tuhan Yesus itu dimuliakan. Yang kedua, tujuan daripada Tuhan Yesus terangkat naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, maka kamu pun berada. Dan tujuan daripada Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, maka dia berjanji memberikan Roh Kudus-Nya yang tinggal bersama-sama dalam kehidupan manusia. Tuhan Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya 2000 tahun yang lalu, dan Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang yang percaya, dan Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan manusia. Pada waktu saudara dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kuasa daripada Roh Kudus itu yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan atas kehidupan setiap kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, wabah yang sedang melanda atas dunia sampai saat ini, pandemi COVID-19, belum ditemukan vaksin untuk menyembuhkan daripada sakit penyakit ini. Goncangan demi goncangan sudah terjadi dalam kesehatan, dalam perekonomian, bahkan di dalam ibadah, dalam persekutuan, politik, sosial, budaya. Goncangan sedang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan,
pada waktu kita memperingati Pentakosta, pencurahan daripada Roh Kudus yang sudah 2000 tahun yang lalu dicurahkan bagi setiap orang percaya. Maka Alkitab berkata di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 berbunyi demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Tuhan berjanji tidak membiarkan saudara dan saya yatim piatu. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya yang tinggal dalam kehidupan manusia. Alkitab berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Saudara dikasihi Tuhan, kuasa yang pertama yang diberikan Tuhan Yesus lewat Roh Kudus-Nya atas kehidupan manusia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, yaitu kuasa untuk bertahan. Katakan kuasa untuk bertahan. Nah, kuasa untuk bertahan maksudnya supaya saudara dan saya, ketika saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu memberikan kuasa bagi saudara dan saya. Pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupan setiap kita, apa yang terjadi pada waktu seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Maka jawaban yang pertama, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan manusia, yaitu saudara dan saya, Tuhan memberikan kuasa untuk bertahan. Katakan kuasa untuk bertahan. Apa maksudnya? Saudara dan saya dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk dapat bertahan menghadapi masa-masa sukar yang sedang terjadi, masa-masa sulit, masa-masa pergumulan, penderitaan. Itu yang dimaksudkan daripada Tuhan Yesus. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupan saudara dan saya, maka Roh Kudus memberikan kuasa bagi saudara dan saya untuk bertahan menghadapi masa-masa sukar. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak kuat untuk menghadapi masa-masa sukar, penderitaan demi penderitaan. Kalau saudara dan saya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara dan saya tidak mampu untuk bertahan. Tetapi puji Tuhan, di tengah gelombang, di tengah persoalan-persoalan yang sedang terjadi, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu.
tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kehidupan kita, orang-orang percaya, yaitu kuasa untuk dapat bertahan pada saat saudara dan saya sedang menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit. Penderitaan bukan saja wabah, penderitaan bukan saja persoalan-persoalan hidup. Saudara diberikan kuasa oleh Tuhan supaya saudara dan saya sanggup bertahan pada waktu kita menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar. Tuhan memberikan pertolongan demi pertolongan, sehingga menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar, kita dimampukan oleh Tuhan untuk tetap bertahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan daya tahan ke dalam kehidupan setiap kehidupan dalam situasi kondisi, baik dalam gereja, dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Banyak anak-anak Tuhan kehilangan pekerjaan, gereja kehilangan persembahan, sehingga pada waktu menyewa tempat ibadah kesulitan. Banyak orang mengalami penderitaan, kesusahan untuk makan. Saudara, maka di masa-masa sulit ini, masa-masa sukar ini, mari kita bersikap bijaksana untuk menata kehidupan kita di dalam hal pengeluaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita menghadapi penderitaan ini, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menyesuaikan keadaan. Amin. Yang biasanya kita makan berlimpah-limpah, sekarang di masa-masa sukar, saya hanya bisa makan nasi tambah telur ceplok, sudah cukup. Untuk menyesuaikan keadaan yang ada. Pada masa-masa sulit seperti ini, mari kita belajar bijak. Jangan membeli sesuatu, apakah itu baju, apakah itu yang lain. Cukupkan apa yang ada dulu, sampai segala sesuatu itu boleh. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, kehadiranmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
Kuasa yang kedua, yaitu kuasa supaya saudara dan saya diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Kuasa untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Bukan dalam kehidupan yang ada saja, tetapi roh jahat, iblis, itu juga menyerang kehidupan manusia. Bukankah firman Tuhan juga berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang memberi hidup dan memberi hidup dalam segala kelimpahan. Tetapi puji Tuhan, pada waktu saudara dan saya diberikan kuasa oleh Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, maka seperti ada tertulis di dalam firman Tuhan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Saudara dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan manusia, Roh Kudus bekerja untuk memberikan kuasa untuk bertahan menghadapi masa-masa sulit, untuk memberikan kuasa menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Yang ketiga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Hal yang ketiga, kuasa yang diberikan oleh Tuhan, yaitu kuasa untuk menjadi saksi, menjadi matros, martir. Saudara dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, kalau Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya atas kehidupan manusia, dengan satu harapan, manusia diberikan kuasa untuk bertahan pada waktu kita menghadapi masa-masa sulit. Saudara dan saya diberikan kemampuan untuk menghadapi persoalan penderitaan, dan Roh Kudus memberikan kuasa untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Dan Tuhan memberikan kuasa supaya saudara dan saya mewartakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, memberitakan Injil kepada semua orang, supaya semua orang diselamatkan, tidak binasa, melainkan peroleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, banyak orang mengagung-agungkan tentang pengurapan. Memang setiap orang akan diurapi oleh Tuhan. Tetapi pengurapan yang Tuhan berikan itu, coba kita perhatikan dengan baik apa yang dikatakan firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, maka Tuhan Yesus itu ngomong sama murid-muridnya, supaya murid-muridnya itu tidak gelisah, tidak was-was, tidak cemas untuk menghadapi masa-masa sulit yang ada di depan. Dan Tuhan berjanji tidak membiarkan saudara dan saya itu yatim piatu. Dia akan memberikan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupan manusia, maka Roh Kudus akan menginsafkan dunia
Kudus akan mengisahkan dunia akan kebenaran. Sehingga umat Tuhan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, artinya saudara dan saya harus belajar firman Tuhan. Hidup berkali-kali dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menuntun hidup kita, pola pikir kita, tatanan kehidupan kita akan mengalami perubahan pada waktu saudara dan saya berakar, bertumbuh di dalam firman, dan akhirnya saudara dan saya akan berbuah. Dan bukan saja Roh Kudus menginsahkan dunia akan dosa, akan kebenaran, tetapi Roh Kudus menginsahkan dunia akan ada hari penghakiman. Maka kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan tentang hari yang sedang mendekat. Dengan kata lain, kita nggak cukup dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi pertanyaannya, apakah saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu akan menuntun kehidupan kita, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, memberikan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari biar kita bergaul karib dengan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kita. Kita aktifkan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan, kuasanya dibangkitkan atas kehidupan kita, sehingga pada waktu kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa sulit, semua akan berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menetapkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan, maka Tuhan itu memberikan kuasa atas kehidupan kita. Kuasa di mana saudara dan saya bisa menyesuaikan keadaan yang sedang terjadi. Pada waktu saudara dan saya mengalami hal-hal yang seperti itu, Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan jalan keluar, sehingga
sehingga saudara dan saya diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk bertindak, untuk melangkah. Yang keluar dari mulut bibir kita bukan keluh kesah, bukan kecemasan, bukan ketakutan, tetapi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita untuk bisa bertahan melihat kondisi situasi yang sedang terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau dan aku sudah diberikan Roh Kudus, mari kita bergaul karib dengan Roh Kudus. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus. Dan sudah tinggal dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mengaktifkan Roh Kudus untuk berkarya atas kehidupan kita, melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk senantiasa setiap hari memenuhi kehidupan ini dengan kehadirannya, dengan kuasa, dengan anugerahnya. Dan cukup saudara dan saya selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi biarlah Roh Kudus itu yang memimpin kita, yang mengendalikan kehidupan kita, sehingga saudara dan saya diberikan kuasa untuk menghadapi segala sesuatu. Pagi hari ini, mari kita berdoa. Biar senantiasa saudara dan saya bergaul karib melalui kebenaran firman Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang tinggal dalam kehidupan kita, yang terus memperbaharui kehidupan kita dari hari ke hari, sehingga saudara dan saya dikuasai Roh, dipimpin oleh Roh, bukan
bukan oleh karena perasaan saudara menggebu-gebu, tetapi oleh karena kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kehidupan kita. Sehingga pada waktu saudara berdoa, pada waktu saudara dan saya bertindak, pada waktu saudara dan saya melakukan segala sesuatu, dasarnya itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudusnya untuk memahami, mengerti betapa tinggi, dalam dan lebarnya kasih Tuhan atas kehidupan setiap kita. Kita tidak tahu sampai batas mana COVID-19 ini berlalu. Banyak orang sudah tidak tahan lagi. Makanya sebentar lagi sudah diumumkan terjadi apa namanya? New normal. Tetapi harus diperhatikan tatanan-tatanan dan aturan-aturan yang sedang terjadi. Walaupun Batam sudah berjalan ini sistem perekonomian satu-satu. Karena kalau perekonomian nggak jalan, kehidupan, mata pencarian, dan kehidupan yang lain semuanya akan terganggu. Makanya dalam kebijakan pemerintah diperlakukan new normal, tetapi harus mematuhi tatanan yang sedang berada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam rangka mendukung pemerintah sebagai umat Tuhan yang taat, kita sebagai corong pada waktu saudara dan saya berada, kalau perlu keluar daripada rumah, selalu menggunakan masker. Pada waktu kita keluar, dan jangan lupa menggunakan hand sanitizer. Nah, saya bersyukur Pak Silalahi menabur benih, karena gereja sedang membutuhkan termopengukur daripada suhu badan manusia. Maka setiap nanti ibadah itu dicek semuanya. Dan di gereja sudah disediakan sebelum masuk gereja cuci tangan, harus bersih semuanya. Dan di gereja pun sudah kita siapkan hand sanitizer, supaya kita jangan lupa pola hidup bersih, sehingga kita membantu meminimalis daripada penyebaran COVID. Saudara dikasihi Tuhan, dalam rangka new normal yang sedang terjadi, nanti itu tanggal 15 Juni sudah diberlakukan. Namun Gereja Bethel Indonesia masih nunggu juga instruksi dari BPD dan juga dari Sinode, karena ada beberapa pejabat gereja yang sudah kena. Tetapi kita berdoa kepada pendeta-pendeta yang kena, mereka sedang tahap pemulihan. Dan pada waktu saya lihat beliau dalam syutingan video yang sedang senang, mereka tahap pemulihan dan semua sehat dan puji Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita saling menjaga seorang akan yang lain. Dan kalau nanti kita ada ibadah, tetap jangan jabat tangan. Kasih kita itu kita pererat dengan tali kasih, saling mendoakan, saling membangun, saling menghibur. Lalu pada waktu kita pulang ibadah, jangan kerumunan, satu-satu turun. Dan kita juga lakukan ini, jaraknya 1,5 meter. Lalu ibadahnya pun harus pakai masker. Nah, jadi gereja sudah siapkan masker,
gereja sudah siapkan termasuk tentang penyemprotan desinfektan. Kita akan tetap lakukan. Sebelum ibadah kita akan lakukan penyemprotan desinfektan. Itu menjaga supaya terjadi sterilisasi sehingga Bapak Ibu Saudara bisa nyaman. Memang semua akan terganggu dalam ibadah, dalam hubungan fellowship kita, karena kita jaga jarak. Semua harus jaga jarak. Tetapi sama Tuhan, kita harus semakin intim bersamanya. Kita akan mendapatkan kekuatan dan anugerah. Amin. Tuhan akan selalu